Allah yang cipta kamu daripada lemah, kanak-kanak tadi itu yang dimanja 5 star, kemudian menjadikan kamu kuat daripada kanak-kanak tadi, mula taklif, perintah. Yang ketiga, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, Allah akan cipta kamu daripada kuat tadi menjadi lemah dan tua. Ketika sudah usia lemah di waktu tua, hanya orang tua boleh tahu. Ingatan lemah, pandangan lemah, makanan banyak tak selera, nak bergerak pun sudah mulai lambat. Dulu laju, saya enggak drive sendiri, boleh 290 tekan minyak. Kalau sudah pandangan problem, mula sudah tak 60. Silap-silap pun dah tak boleh drive, orang lain kena drive kan. Hatta dilayan, hatta naik Mercedes, hatta naik apa saja kereta yang kalau boleh daripada katilnya ada lift yang untuk bawa dia pergi kereta, tetap dia lemah. Kata pepatah mengatakan, laita syababu ya'udu yawman fa ukhbira ma fa'ala al-mashibu. Kalau masa muda boleh balik kepada saya, kata masa tua, saya akan bagi tahu kepada masa muda apa yang dilalui dan dirasai oleh masa tua. Ungkapan yang tak terbayangkan. Umur ini menjadi sumpahan dalam ayat ini, ingin memberitahukan bahwasanya kehidupan orang yang diberi umur oleh Allah akan berakhir. Namun berakhirnya umur bukan selesainya segala-galanya, tapi permulaan kepada hakikat yang akan dilalui dan dialami oleh manusia, imma bahagia atau sebaliknya. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والدفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi umur baginda Rasulullah. Dalam ayat-ayat sebelumnya sudah pun banyak kali saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah demi apapun daripada makhluknya. Tidak semestinya Allah bersumpah demi zatnya yang maha agung. Walaupun demikian, tidak diperbolehkan bagi manusia untuk bersumpah dengan selain dari Allah, karena tidak ada yang lebih agung dari Allah. Dengan demikian, sumpah itu ada sesuatu keistimewaan pada yang digunakan sumpah, dan tak ada yang lebih istimewa daripada Allah, tak ada yang lebih agung daripada Allah, tak ada yang lebih hebat daripada Allah. Maka manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ada yang lebih agung daripadanya, Allah boleh bersumpah demi apapun, baik demi zatnya atau makhluknya. Bila bersumpah demi zatnya untuk menunjukkan keagungan Allah, dan bila bersumpah demi makhluknya ingin memberitahukan pada manusia, pada makhluk yang digunakan sumpah oleh Allah ada keistimewaan, ada kelebihan, ada sir, ada hikmah. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang digunakan sumpah, yang mana sumpah itu mesti dengan yang istimewa dan agung, lalu Allah bersumpah demi sesuatu yang tak ada maksud, yang tak ada hikmah, yang tak ada rahasia, yang tak ada ibrah. Dengan demikian, bila Allah bersumpah demi makhluk, ingin menarik perhatian kita, adanya sir, adanya hikmah, adanya kelebihan, adanya keistimewaan pada makhluk yang digunakan oleh Allah sebagai sumpahan. Allah bersumpah demi waktu subuh karena ada hikmah pada waktu subuh. Allah bersumpah demi waktu duha, ada keistimewaan pada waktu duha. Allah bersumpah demi waktu siang, ada keistimewaan pada waktu siang. Allah bersumpah demi waktu asar, ada keistimewaan pada waktu asar. Allah bersumpah demi waktu malam, ada keistimewaan pada waktu malam. Allah bersumpah demi langit, ada keistimewaan pada langit. Allah bersumpah demi bumi, dan sekian banyak lagi sumpahan-sumpahan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, adanya sir, rahasia, hikmah, ibrah yang dapat diambil pada sesuatu yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah bersumpah demi umur. Dan umur ini bukan umur sembarang manusia.
Setiap makhluk itu punya umur. Jin ada umurnya, malaikat ada umurnya, manusia ada umurnya, dunia pun ada umurnya, alam ini pun juga ada umurnya. Kenapa dikatakan semua makhluk itu punya umur termasuk dunia, termasuk bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dunia ini adalah dengan hayat dunia, kehidupan dunia. Kan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sungguh kehidupan dunia ini adalah menipu, kenikmatan yang menipu. Artinya ini dunia ada hidup, ada umurnya. Yang namanya umur adalah yang hidup. Dunia ini pun juga hidup karena masih wujud seperti adanya. Akan tiba satu hari dunia ini akan dibinasakan oleh Allah, dan itu penghujung umur dunia. Seperti mana manusia juga bila meninggal maka habislah, binasalah manusia itu daripada atau habislah umur yang diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut. Pada ayat ini Allah secara khusus menyebutkan sumpah demi umurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang umat-umat yang sebelum Nabi yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan tentang umatnya Nabi Lut yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah-tengah pembicaraan tentang mereka ini Allah bersumpah demi umurnya baginda Rasulullah. Yang pertama, ingin menarik perhatian kita tentang nilai umur. Yang kedua, ingin memberitahu kepada kita betapa berharganya umurnya Rasulullah. Jadi dua hal. Yang pertama tentang umur, yang kedua tentang umurnya Rasulullah. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah bersumpah demi umur sesiapapun, kecuali umurnya Rasulullah. La'amruka, yakni demi umurmu, demi hidupmu wahai Rasulullah. Nabi-nabi yang lain hidup, kita pun juga hidup. Kenapa tidak digunakan sumpahan demi umur, demi kehidupan kita, wala kehidupan nabi-nabi yang terdahulu? Adakah kehidupan dan umur nabi-nabi yang terdahulu tak bernilai sehingga tidak digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bernilai. Cuma lebih bernilai umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang umur, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, umur ini adalah modal. Ra'smal. Kita punya modal dalam perjalanan kita menuju ke akhirat. Di dalam kita bermusafir, haji atau lain-lain bentuk safar, maka kita akan berbekal dengan bekalan secukup masa yang kita perlukan dalam safar itu. Dan tidak ada safar yang memerlukan kepada kita bekalan yang betul-betul serius. Bekalan yang betul-betul menjamin keperluan kita di tempat itu terpenuhi dengan bekal yang kita bawa, seperti seriusnya safar kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW manusia ini hidup sebagai seorang musafir? Gal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini umpama gharib, orang asing yang akan balik kampung. Au abir sabil, atau orang yang bermusafir yang melintasi laluan jembatan. Tak ada orang akan stay di jembatan situ, mesti akan lalu saja. Abir sabil hanya lewat, lalu saja. Kehidupan di dunia ini pada 60, 70, 80 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak ubahnya umpama seorang bermusafir. Walaupun kita bangun rumah, walaupun kita punya proyek tinggi pencakar langit, walaupun kita punya saham besar, walaupun kita punya jadi shareholder number 1, wa illa kita punya aset ada dalam dan luar negara, wa illa kita punya emas batangan itu tak terkira bilangannya, anta musafir. Anda musafir. Satu hari emas itu akan diwarisi oleh orang lain. Bila tiba ajal, berapa banyak contoh orang-orang yang punya segala-galanya berlaku heart attack kepada dia, wala ajal tiba, apa yang berlaku kepada hartanya tak sempat menikmati, tak sempat tengok pun juga, tak sempat memanfaatkan, orang lain memanfaatkan. Dan diambil ibrah,
pada hidup ini kita semua sedang bermusafir tanpa terkecuali. Para anbiya musafir, para aulia musafir, jin musafir, kita musafir. Hanya safarnya kita ini adalah safar yang menentukan segala-galanya nasib. Kita kalau musafir di negara ini, mungkin kemana-mana musafir, kalau lupa wallet kita boleh telepon, boleh transfer ke kan? Boleh transfer, boleh. Atau kita minta-minta di situ mungkin dapat, kita rezeki nak balik kampung. Tapi musafir ke sana kemana? Kalau sudah sampai ke alam barzakh, nak bagi tahu kepada jiran alam barzakh, boleh kau minta bantuan nak balik lagi ke dunia? Masih. Ini safar yang tiada tiket balik, one way. Ini safar bukan kita yang tentukan, tapi Allah yang tentukan. Ini safar masa perjalanannya bukan kita yang tahu, tapi Allah yang tahu. Dan juga yang menarik perhatian adalah tak diberitahu bila berakhirnya kita punya safar. Dan juga diberitahu anytime boleh selesai Anda punya safar. Bermakna safar ini adalah safar yang sangat genting, perjalanan menuju kepada Allah SWT. Ini semua safar yang saya jelaskan tadi ini adalah rasmalnya, modalnya, bekalnya kita punya umur. Kita punya umur. Oleh sebab yang demikian, umur ini menjadi sumpahan dalam ayat ini ingin memberitahukan bahwasanya kehidupan orang yang diberi umur oleh Allah akan berakhir. Namun berakhirnya umur bukan selesainya segala-galanya, tapi permulaan kepada hakikat yang akan dilalui dan dialami oleh manusia, imma bahagia atau sebaliknya. Oleh sebab itu umur digunakan oleh Allah sebagai sumpah, la'amruka, demi umurmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada berkenaan dengan umur. A'mar ummati ma bana 60 ila 70 wa qalilu man jawaza dzalik. Umur umat aku antara 60-70 tahun, tak banyak yang lepas daripada itu. Kalau lepas daripada itu, alhamdulillah, nikmat Allah kasih kepada orang itu. Kalau diberi umur lebih, tapi purata umur itu ada antara 60 dengan 70. Faham tuan? Manusia hidup tidak terlepas daripada 3 fasa umurnya. Yang pertama, fasa lemah kanak-kanak. Yang kedua, fasa kuat bermula dia baligh. Yang ketiga, fasa lemah ketika dia sudah tua. Fasa lemah yang pertama kanak-kanak, kita dilayan 5 star. Mandi dimandikan, makan disuap, pakaian dibelikan, pakai wangi-wangian, orang cium sana cium sini, iya kan? Coba tengok baby kan, menangis sedikit didokong, mula besar sedikit disekolahkan, orang bayarkan dia punya yuran, ya kan? Hatta yatim pun ada tempat anak yatim mengurus, 5 star class, dilayan. Maaf cakap kalau kotor dibersihkan. Ini fasa pertama, lemah. Tapi hakikat fasa ini adalah fasa isti'dad, persiapan untuk memasuki fasa yang kedua, yaitu fasa taklif. Fasa ketika dia akan diperintah oleh Allah. Jadi fasa pertama lemah ini walaupun dimanja dengan berbagai yang saya sebutkan tadi, tapi yang bertanggung jawab kepada anak itu punya tanggung jawab untuk mempersiapkan dia kepada fasa yang kedua, yaitu fasa taklif, untuk dapat perintah dari Allah, apa yang disuruh kena buat, apa yang dilarang kena tinggal. Ini fasa yang kedua, ini fasa yang menentukan kepada fasa yang sangat panjang dalam hidup, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Bila fasa tengah tuh, fasa mula dia baligh. Mula dia baligh, ini yang menentukan kepada orang itu pada perjalanan hidup yang sangat panjang, bahkan pada kehidupan yang tak berpenghujung. Kehidupan di akhirat nanti, di barzakh, orang itu dalam nikmat atau azab bergantung kepada fasa ini.
Di akhirat di padang mahsyar, adakah dia termasuk orang yang dipayungi oleh Allah sehingga tak terkena panas matahari, atau dia tidak dipayungi? Bergantung kepada fasa di dunia ini. Untuk menerima kitab tangan kanan atau tangan kiri bergantung kepada fasa ini. Untuk melintasi jembatan sirat bergantung kepada fasa ini. Untuk berada berapa lama di padang mahsyar bergantung kepada fasa ini. Jadi laluan-laluan perjalanan dalam umur yang sangat panjang dan tak berpenghujung, bermula daripada di alam barzakh sampai di akhirat, semua bermula, yang menentukan adalah fasa yang kedua tadi itu, mula baligh. Jadi kita punya umur ini kan Allah singkat saja, tapi resikonya panjang. Kalau senang-senang tak berpenghujung, kalau binasa sesaat saja di sana binasa. Orang yang paling hidup di dunia ini paling nikmat, sakit tak pernah, susah tak pernah, makan sedap, travel punya private jet, tak pergi dekat-dekat punya helikopter, makanan selalu dihidangkan, mau kambing, mau lembu, mau apa semua ada, semua kenikmatan dia dapat. Malam pertama di barzakh, kalau dia termasuk orang yang diadab, lupa segala kenikmatan itu. Sebaliknya orang susah di dunia, macam-macam penyakit, masuk di alam barzakh, dia orang yang baik, baru dapat diseru oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat di alam barzakh, lupa segala kesusahan di dunia. Hakikatnya adalah ketika berada di alam barzakh dan juga setelahnya, dan itu ditentukan pada fasa yang kedua tadi, mulai dengan kita baligh. Jadi kita punya umur ini sangat menentukan nasib kita. Adapun fasa yang ketiga, fasa tua. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah yang cipta kamu daripada lemah, kanak-kanak tadi itu yang dimanja 5 star. Kemudian menjadikan kamu kuat daripada kanak-kanak tadi, mula taklif, perintah. Yang ketiga, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah akan cipta kamu daripada kuat tadi menjadi lemah dan tua. Yang pertama tadi lemah, kanak-kanak 5 star. Ketika sudah usia lemah di waktu tua, hanya orang tua boleh tahu. Hatta mau dilayan 5 star pun juga tetap rasa lemah itu berbeda dengan kelemahan di masa kanak-kanak. Ingatan lemah, pandangan lemah, makanan banyak tak selera, nak bergerak pun sudah mulai lambat. Dulu laju, saya enggak drive sendiri, boleh 290 tekan minyak. Kalau sudah pandangan problem, mula sudah tak 60. Silap-silap pun dah tak boleh drive, orang lain kena drive kan. Hatta dilayan, hatta naik Mercedes, hatta naik apa saja kereta yang kalau boleh daripada katilnya ada lift yang untuk bawa dia pergi kereta, tetap dia lemah. Kata pepatah mengatakan, laita syababu ya'udu yawman fa ukhbira ma fa'alal masyibu. Kalau masa muda boleh balik kepada saya, kata masa tua, saya akan bagi tahu kepada masa muda apa yang dilalui dan dirasai oleh masa tua. Ungkapan yang tak terbayangkan. Fasa ini untuk beramal akan menjadi kurang. Segala-galanya menjadi lemah, ingatan lemah, syahwat lemah, semua lemah. Apa yang akan memberikan kepada kita kenikmatan di masa tua kalau bukan bergantung kepada fasa yang kedua tadi itu, fasa muda. Jadi itu fasa yang kedua yang tengah menentukan masa tua sebelum barzakh ini, dan juga menentukan setelahnya. Semoga Allah berkati kita punya umur. Ini nak muda nih, Allah, saya pun masih muda juga. Kena sama-sama ingatan, bukan untuk antum saya, untuk saya juga. Untuk kita sama-sama jaga kita punya umur ini, sebab fasa yang ke depan ini adalah sangat panjang dan sangat menentukan. Ini berbicara tentang umur, ya. Kemudian yang kedua adalah sumpahan itu demi umurnya Rasulullah.
yakni ingin memberitahukan kalau kita manusia ini sama-sama punya umur, tapi umurnya Rasulullah tidak sama dengan umur kita. Apa saja yang terkait dengan Rasulullah memiliki keistimewaan yang tak ada pada yang lain, walaupun punya nisbah yang sama. Umur kita punya, Nabi punya. Negeri kita punya, Nabi punya. Tapi umur kita tidak seperti umur Nabi, negeri kita tidak seperti negerinya Nabi. Negeri Nabi Muhammad SAW berada, lahir di mana? Di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Yani aku bersumpah demi negeri ini, Mekah. Apa sebabnya? Karena engkau ada di negeri itu. Yani kalau bukan karena engkau Rasulullah, aku tak gunakan Mekah sebagai sumpahan. Kan negerinya Nabi Ibrahim, ya. Tapi untuk digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anta hillun bihadzal balad. Engkau duduk di situ, aku guna Mekah untuk aku bersumpah karena engkau. Madinah, apa yang menyebabkan Madinah itu punya keistimewaan? Kalau bukan karena Nabi yang ada di situ. Kita pergi ke Madinah untuk apa? Nak shopping. Pergi ke Madinah untuk tengok korma ajwa. Itu pun kalau cari korma ajwa, pasal apa kita cari korma ajwa? Pasal Nabi senang kan dengan korma ajwa. Ya kan, sampai korma itu ajwa paling mahal pun. Mungkin yang lain ada yang lebih berkualiti, tapi ajwa lebih mahal. Apa kata? Karena dikatakan Nabi suka dengan korma ajwa. Katanya begitu. Yang ada kaitan dengan Nabi punya keistimewaan yang tak ada pada lainnya. Kota Madinah itu kenapa dikatakan sholat di masjid dapat 1000 kali ganda? Sebabnya siapa? Nabi. Orang-orang datang pergi ke Madinah, siapa sebabnya? Nabi. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya Allah, jadikanlah aku sayang kepada kota Madinah seperti mana aku sayang kepada kota Mekah, dan jadikanlah sayang aku kepada Madinah lebih daripada kota Mekah. Sehingga ulama menjadi berbeza pendapat mana lebih mulia antara Mekah dengan Madinah. Oh iya, Mekah 100.000 pahala memang, tapi yang simpan jasadnya Nabi Mekah atau Madinah? Madinah. Jadi dengan apa yang ada kaitan dengan Nabi itu menjadi istimewa. Kalau negeri istimewa karena Nabi, zaman pun itu istimewa juga karena Nabi. Allah baginda bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman zamannya aku. Kenapa zamannya Nabi lebih baik? Ya karena Nabi hidup di zaman itu. Mana boleh zaman selain Nabi boleh lebih baik daripada zamannya Nabi? Apa sebabnya? Nabi hidup di zaman itu, maka zaman di mana yang hidup di zaman itu, zaman itu lebih baik karena Nabi ada. Sahabat jadi mulia pasal apa? Ya karena dia bersahabat dengan Nabi, dia tengok dengan Nabi. Ahli keluarga yang paling mulia, ahli keluarga Nabi. Sebab apa? Ya karena keluarganya Nabi. Kalau dari segi amalan, mungkin orang lain lebih banyak amalannya. Ada sahabat yang amalannya tidak lebih baik daripada tabi'in, tapi sahabat lebih mulia. Apa sebabnya? Karena sahabat itu tengok Nabi, tabi'in tak tengok Nabi. Yang ada kaitan dengan Nabi mesti istimewa. Umur pun juga begitu. Umurnya Nabi tidak sama dengan umur sesiapapun daripada manusia yang ada di atas muka bumi ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan betapa berharganya umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun berdakwah, merubah alam dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada beliau sebagai mukjizat. Di sini Allah ingin menarik perhatian bahwasanya la'amruka, demi umurmu wahai Rasulullah Muhammad, yakni demi umur yang diberikan kepada engkau dengan risalah yang Allah berikan kepada engkau, dan engkau merubah alam dengan kebaikan dan juga kebenaran yang tidak seperti daripada dilakukan kepada umat-umat yang terdahulu yang memusuhi nabinya sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa berharganya umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.